Ketika Nabi Daud alaihissalam meninggal, rakyatnya khawatir apakah Sulaiman sudah mampu melanjutkan dan memiliki kemampuan seperti ayahnya Daud alaihissalam. Namun ternyata rakyat tidak tahu Nabi Sulaiman diberi Allah kelebihan yang luar biasa, yaitu dia mampu berbicara dengan binatang, bisa memahami bahasa binatang. Pada suatu hari sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada seorang wanita membawa barang dengan kuda. Maka kuda itu meringkik-ringkik kesakitan. Kuda itu ngoceh. Kemudian wanita ini tidak paham, tapi dia terus memukul kuda tersebut. Maka lewatlah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman mendengar apa yang diucapkan oleh kuda itu. Kuda itu mengatakan sesuatu menusuk-nusuk punggungnya. Maka oleh Nabi Sulaiman diperintahkan seseorang turun, coba turunkan barang bawaannya itu. Ternyata pada barang bawaan itu ada sebuah benda yang tajam keluar dari bungkusan barang itu, menusuk punggung kuda tersebut. Maka kuda itu sudah menjerit-jerit kesakitan dan mengatakan ada yang menusuk-nusuk punggungku. Sehingga Nabi Sulaiman memahami, kemudian diperbaiki, dan kemudian baru nyaman kuda itu, dan disampaikanlah kepada wanita tersebut. Dan alhamdulillah teratasi masalah. Karena Nabi Sulaiman memahami kalimat atau bahasa-bahasa binatang. Ini kemampuan sang raja yang luar biasa. Kemudian sidang jemaah dirahmati Allah, suatu hari Nabi Sulaiman dengan pasukannya akan melewati sebuah perlintasan. Di situ dilihatnya ada semut yang melintas jalan berombongan. Dan Nabi Sulaiman mendengar kekhawatiran semut itu, kebisingan, maka di stopnya pasukannya. Ketika itu semut itu ada yang berdoa. Kata semut itu dalam doanya, Rabbana la yanzilul adabu illa bi ma'siyah. Ya Allah, Rabb kami, azab tidak turun melainkan dengan maksiat. La tu'adzibuna bi dzunubi bani Adam. Jangan kami diazab oleh dosa-dosa anak Adam. Jadi banyak dosa anak Adam ini membuat malapetaka, bencana, dan rusaknya, teraniayanya makhluk hidup yang lain. Maka ketika itu sidang jemaah rahmati Allah, datang malaikat beritahu Nabi Sulaiman bahwasanya dosa pasukan Nabi Sulaiman diampuni oleh Allah atas doa para semut tadi. Maka berkata Sulaiman, kata Sulaiman, ya junud, wahai tentaraku, ibshiru antum jami'an. Berbahagialah kalian semua. Kenapa? Karena dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah disebabkan doa semut. Maka ketika itu semut tadi, petinggi semut berkata kepada kaumnya, wahai semut, masuklah ke lubang kalian supaya kalian tidak terinjak oleh pasukan Sulaiman. Kenapa? Karena pasukan Sulaiman itu sangat luar biasa kekuatannya. Maka sidang jemaah rahmati Allah, Nabi Sulaiman juga punya intelijen dari binatang, burung hudhud. Jadi burung hudhud ini mangkir tidak apel beberapa kali. Ditanya mana hudhud. Jadi begitu sistem pemerintahan Sulaiman yang tertata rapi, yang manajemennya tidak hanya menata di kelas manusia, tapi seluruh makhluk termasuk jin. Kalau apel pagi semuanya hadir. Binatang-binatang di absen, kemudian bangsa jin di absen, dan kemudian diperiksa oleh Nabi Sulaiman. Maka kalau pasukan Nabi Sulaiman itu lengkap dari semua unsur. Makanya
pasukannya, dia menjadi negara yang terkuat sehingga dengan mudah menaklukkan Ratu Bilqis. Hasil investigasi intelijennya burung hudhud, ketika itu tidak datang, Nabi Sulaiman mengatakan, kalau hudhud tidak datang hari ini, sudah mangkir sekian hari, maka aku akan menghukum dia dengan hukuman yang paling berat. Maka ternyata datanglah hudhud terlambat. Maka burung hudhud berkata, kenapa, kemana engkau? Dia berkata, aku telah terbang ke negeri yang jauh dan aku dapat di sebuah kerajaan dipimpin oleh wanita dan mereka telah melakukan kemusyrikan, mereka telah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian data lengkap, disuruh Hudhud balik ambil data, kemudian maka Sulaiman membuat surat kepada Ratu Bilqis agar dia mentaati pemerintahan Sulaiman. Maka surat itu diundanglah Ratu Bilqis ke tempat dia, diantar suratnya oleh Hudhud. Dalam perjalanan sebelum Ratu Bilqis sampai ke istana Nabi Sulaiman, maka ketika itu singgasananya sudah berada di istana Nabi Sulaiman. Maka hal itu yang membuat Ratu Bilqis menyerah dan akhirnya tunduk di bawah kerajaan Nabi Sulaiman. Itu kehebatan. Di situ sebuah gambaran pemerintahan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, pemerintahan yang soleh, pemerintahan yang menegakkan syariat, pemerintahan yang taat kepada Allah, pemerintahan yang melakukan nahi mungkar, mencegah kemungkaran, pemerintahan yang betul-betul semua makhluk tunduk kepada aturan Allah melalui mandatarisnya, khalifahnya Sulaiman alaihissalam. Ini sebenarnya gambaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kapabilitas, kemampuan, kualitas seorang pemimpin itu harus menguasai semua bidang, minimal memahami semua bidang. Maka sehingga terpenuhilah syarat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, mungkin inilah sekelumit kisah tentang Nabi Sulaiman, kemampuan Nabi Sulaiman yang menundukkan seluruh makhluk di dalam pemerintahannya berkat kekuatan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.